والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Kita lanjutkan pembacaan Sahihul Bukhari. Sekarang babnya tentang Kitabul Hibati wa fadliha wa tahridi 'alaiha. Kitab yang ke-51 kalau di kitab saya. Kitabul Hibati, kitab tentang hibah, wa fadliha, dan keutamaannya, wa tahrid, dan hasungan. Kalau di Al-Quran ada ayat wa harridil mu'minina 'alal qital, ya. Hasunglah orang-orang beriman untuk berperang. Tahrid itu hasungan, anjuran. Kata-kata hibah secara bahasa biasa kita artikan dengan arti pemberian. Jadi menjadikan orang memiliki barang yang aslinya milik kita, kita jadikan orang lain memilikinya tanpa imbalan atau tanpa ada timbal baliknya. Itu makna khusus dari hibah. Namun dalam Fathul Bari disebutkan oleh Ibnu Hajar bahwa ada juga hibah ini dimaknai dengan makna yang umum. Adapun makna umum daripada hibah itu ada beberapa, diantaranya hibah kadang dipakai untuk pengertian al-ibra, yaitu membebaskan hutang. Abra yubri'u, membebaskan, ya, melepaskan hutang. Ada orang punya hutang kepada kita, kemudian kita bebaskan. Itu juga bisa disebut sebagai hibah dengan makna umum atau makna ininya ibra'un, gitu ya, membebaskan. Atau juga sedekah, gitu ya. Sedekah itu juga masuk kategori hibah. Ini memberikan sesuatu murni mengharapkan pahala dari Allah di akhirat. Atau juga hadiah juga masuk kategori hibah secara umum, yakni memberikan sesuatu kepada orang yang kita muliakan, gitu ya. Jadi memberi kepada orang karena orang itu kita muliakan. Tapi kalau secara makna khusus, hibah ya tadi memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa ada gantinya, tanpa ada barterannya. Nampaknya Imam Bukhari memaknai dengan makna yang umum. Makanya nanti ada bab-bab tentang hadiah, misalnya Nabi menerima hadiah dan seterusnya. Kita baca hadis yang pertama, 2566. Imam Bukhari rahimahullah mengatakan, haddatsana Asim bin Ali qala haddatsana Ibnu Abi Dhi'b anil Maqburi an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, ya nisa'al muslimat, wahai para wanita muslimah, la tahqiranna, benar-benar jangan meremehkan, menganggap remeh, jarotun, tetangga, li jarotiha, kepada tetangganya, tetangga perempuan, ya. Walau meskipun firsinasatin,
Firsina itu kuku. Jadi kalau pergelangan tangan, pergelangan kaki ya, pergelangan kaki kambing itu firsina itu yang di bawah pergelangan. Apa ya? Apa ada yang dimakan tuh nggak tahu saya. Yang sebagian besarnya kuku kan ya. Jadi firsina itu bagian bawah dari pergelangan kaki kambing. Jadi Nabi mengatakan, wahai para wanita muslimah, janganlah tetangga itu meremehkan untuk memberi hadiah kepada tetangganya, meskipun yang diberikan itu sesuatu yang remeh atau sesuatu yang ya harganya tidak mahal. Penggunaan kata-kata firsina syatin ini ungkapan untuk menyedikitkan barang yang diberikan sebagai hadiah itu, bukan dengan makna sesungguhnya. Kenapa? Karena ya tidak dikenal, orang Arab juga nggak kenal memberi hadiah dengan kuku kambing, dimasak tidak bisa, dimakan tidak bisa gitu. Jadi itu untuk mubalaghah gitu ya, penyangatan bahwa berilah hadiah kepada tetanggamu, kepada kawanmu, kepada saudaramu, meskipun yang kamu berikan itu bukan sesuatu yang mahal gitu. Karena itu bisa menjadi mempererat hubungan antara tetangga atau antara kawan. Di hadis yang lain Nabi mengatakan tahabu gitu ya, saling memberi hadiahlah kalian, maka itu akan menjadikan saling menyayangi. Di sebagian riwayat hadis ini Nabi mengatakan, ya nisa'al mu'minin tahadu walau firsina syatin, wahai para wanita mukminin, kalian saling memberi hadiahlah meskipun dengan firsina syatin tadi, kuku kambing tadi. Fa innahu yumbitul mawaddata wa yudhibudz dhaghaina. Karena dia menumbuhkan rasa kasih sayang dan menghilangkan penyakit yang ada di dalam hati, perasaan tidak enak, perasaan tidak suka gitu ya. Jadi ini hasungan untuk saling memberi hadiah. Makanya tadi kita singgung di awal bahwa makna hibah yang dipahami oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Hibati ini, yakni pemaknaan umum, maka termasuk padanya memberikan hadiah kepada kawannya, kepada tetangganya. 2567. Berkata Imam Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdul Aziz bin Abdullah al-Uwaisi qala haddatsana Ibnu Abi Hazim an abihi an Yazid bin Rumana an Urwata an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat li Urwah, bahwasanya Aisyah berkata kepada Urwah. Urwah ini ponakannya Aisyah, Urwah bin Zubair istrinya, suaminya Asma ya. Ibna ukhti, wahai anak saudariku, saudari Aisyah yaitu Asma, wahai anak saudariku, wahai keponakanku, in kunna, sungguh adalah kami dulu, lanang duru, sungguh kami melihat, ilal hilali, kepada hilal, bulan sabit yang muncul di awal bulan Hijriah ya. Tsummal hilala, kemudian hilal, salasata ahillatin, 3 hilal, fi syahraini, pada 2 bulan. Jadi 1 hilal sampai selesai, muncul hilal lagi yang kedua 1 bulan ya, sampai selesai muncul hilal lagi yang ketiga, itu 2 bulan. Wama, dan tidaklah uqidat, dinyalakan, fi abyati, di rumah-rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, narun, api. Maksudnya
tidak masak selama 2 bulan, tidak pernah menghidupkan kompor gitu ya. Fakultu ya khalatu, maka aku berkata, wahai khalah, wahai bibi, maka na yu'ishukum, ma apa yang kana adalah beliau, yu'ishukum menghidupi kalian. Qalat, berkata Aisyah radhiyallahu anha, al-aswadani, 2 yang hitam. Kemudian beliau menjelaskan maksud dari 2 yang hitam itu at-tamru wal ma'u, kurma dan air. Jadi ini yang disebut taghlib gitu ya, mengalahkan. Aslinya yang dimaksud dengan warna hitam adalah kurmanya itu, kurma Madinah. Warnanya hitam, ajwa Madinah. Sampai sekarang kalau ada orang jual ajwa Madinah, dia warnanya hitam gitu. Alma, kalau air kan tidak ada warnanya, bening. Nah, jadi ma ini dikalahkan oleh kurma sehingga 2-nya disebut 2 yang hitam. Padahal yang hitam cuma 1, kurma yang secairnya tidak hitam. Al-aswadani at-tamru wal ma'u, kata Aisyah, hidupnya makan itu, kurma sama air. Illa, hanya saja, annahu, bahwasanya, qad kana, sungguh adalah, li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, jironun, tetangga-tetangga. Jiron jamak dari jarun. Minal ansori, dari kalangan ansor. Kanat lahum, adalah bagi mereka, manaihu. Manaih di sini yang dimaksud adalah kambing. Manihatun itu aslinya artinya pemberian gitu ya. Nah, orang dulu biasanya memberikan kambing kepada kawannya dengan untuk diambil susunya, kambingnya tidak gitu. Ini kambingku di tempatmu ya, nanti kamu bisa ambil susunya. Jadi yang dimaksud di sini, manihah di sini adalah kambing. Jadi kata Aisyah, hanya saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki tetangga yang punya kambing. Kanat lahum manaihu wa kanu, dan adalah mereka para tetangga itu, yamnahuna, mereka memberikan, menghadiahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min albaniha, dari susu-susu mereka, susu kambing tadi ya, min albanihim ya. Fayasqina, maka beliau memberikan minum kepada kami. Ini yang berkaitan dengan bab adalah hadiah. Jadi Nabi SAW kadang diberi hadiah oleh para tetangga beliau berupa susu kambing, yang berkaitan dengan babnya ya. Adapun yang lainnya di sini menunjukkan begitulah kehidupan yang dijalani oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal beliau merupakan orang yang paling mulia di antara semua manusia. Bandingannya bukan manusia di umat beliau, manusia di umat-umat sebelumnya juga, manusia yang paling mulia adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kehidupan yang dicontohkan, gitu ya, dicontohkan oleh beliau kehidupan yang seperti itu, gitu ya, kehidupan yang bisa dijalani oleh mayoritas orang. Padahal Nabi ini kan aslinya beliau punya harta, gitu ya, dapat harta, bagian dari harta rampasan perang itu kan beliau dapat. Tapi memang beliau memilih untuk hidup dengan cara yang seperti ini.
sebagai contoh untuk umat beliau. Beda dengan kita gitu ya. Kita kalau kita hidup susah itu karena memang takdir usaha tetap susah begitu. Kalau Nabi kan enggak, Nabi itu yang pilihan. Ada harta tetapi beliau tidak menyimpan harta, tidak hidup mewah, semuanya dikeluarkan ya. Kemudian beliau memilih hidup dengan sangat sederhana, cenderung susah gitu ya. Umar saja sampai nangis melihat kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kan saking pegel ngejar dunia gitu ya, kejar sampai pegel, boyoknya sakit, nggak dapat, tetap susah, terus sabar, ya bagus daripada nggak sabar gitu ya. Tapi kan bukan pilihan kita itu. Kalau suruh milih ya milih sugih kabeh gitu. Pengen jadi orang kaya semua kalau disuruh milih kan gitu. Hadis berikutnya, bab berikutnya, babul qalili minal hibati. Bab sedikit dari hibah. Maksudnya hibah yang sedikit. Menghibahkan barang yang remeh kayak tadi ya. Hadis 2568. Berkata Imam Bukhari, haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Ibnu Abi Dhi'b an Syu'batan Sulaiman an Abi Hazim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala law du'itu, kalaulah du'itu aku diundang ila dira'in, kepada dira'. Jadi diundang untuk makan, makanannya itu dhiro gitu. Dhiro itu kan hasta ini. Kalau dhironya kambing ya berarti kaki kambing bagian depan yang bawah dengkul itu dhiro. Apa itu namanya? Kalau kambing itu tidak ada ini kayaknya, tidak ada dagingnya. Maksud paha itu namanya. Paha bawah mah ayam ada dagingnya. Betis kayak betis begitu ya, kayak betis kambing, kaki depan dengkul ke bawah itu dhiro. Kayak kita dhiro kan tangan ini ya, nah, dari siku ke atas ini dhiro. Nah, bayangin saja dhiro kita ini kambing gitu. Nah itu dhiro itu bagian itu. Au qura'in, sama juga qura' juga bagian sekitar situ, bagian kambing yang tidak ada ya dagingnya, 90% apa 80% tulang. Kata beliau, la ajabtu, sungguh aku akan ijabai, maksudnya sungguh aku akan datang. Walau uhdiya, dan kalaulah dihadiahkan ilayya kepadaku dhira'un dhira' au qura'un atau qura', laqabiltu, sungguh pasti aku terima. Ini menunjukkan tawadhu'nya Nabi, dan akhlak Nabi memang begitu ya. Beliau biasa menyenangkan orang yang berusaha untuk berbuat baik kepada beliau, memberi hadiah itu beliau biasanya menjadikan yang memberi itu senang, caranya diterima gitu ya. Kita diberi hadiah begitu, diterima. Perkara orang seneng yang ketika ini wong liya gitu. Yang penting diterima. Nah, ada sahabat, nanti kita baca riwayatnya, ngasih hadiah kepada Nabi. Nabi dalam keadaan ihram ngasih hadiah binatang buruan, diburu karena mau diberikan kepada Nabi. Nabi tolak. Begitu Nabi tolak, orangnya merengut gitu ya.
susah, sedih. Nabi melihat itu, Nabi jelaskan gitu. Saya menolak hadiah ini bukan karena apa-apa gitu. Hanya saja saya ini ihram, kamu berburu untuk saya. Nah, orang ihram tidak boleh menerima buruan yang diburu karena dirinya gitu. Maka Nabi tolak, sehingga orangnya tidak sedih gitu ya, tidak susah Alhamdulillah ketika hadiahnya ditolak. Oh enggak, itu nggak dicolokin karena kalau kita habis maghrib kan ngaji pakai mic biar nggak sampai depan dia dimatiin, dia dicabut. Jadi ini sesuai dengan babnya tadi ya, sedikit dari hibah atau menghibahkan sesuatu yang sedikit, tidak masalah gitu. Karena itu hikmahnya atau faedahnya, manfaatnya besar ya. Kalau antar muslimin yang menjadikan lembut hati antara orang Islam. Kita musuhi orang, tidak seneng sama orang, orangnya ngasih duit terus, apa lama-lama nggak jadi seneng gitu, seneng gitu. Seperti yang kita bahas pekan lalu atau pekan sebelumnya, ada orang kafir musuhi Nabi gitu, tapi sama Nabi dikasih terus, bahkan dikasih kambing satu lembah, berapa ratus berapa ribu gitu. Sampai dia akhirnya orangnya masuk Islam dan ngajak umatnya atau kaumnya untuk masuk Islam. Muhammad itu kalau memberi nggak tanggung-tanggung, dia nggak takut melarat gitu. Masuk Islam gitu. Bab berikutnya, bab man istauhaba, bab orang yang minta untuk diberi min ashabihi, dari kawan-kawannya, syai'an, sesuatu, padahal ada larangan untuk meminta. Jadi ini keadaannya ketika kita misalnya jadi orang yang meminta itu ya, tahu bahwa orang yang dimintain ini senang gitu. Karena ada orang-orang yang begitu. Jadi memang dia sudah menawarkan welcome gitu ya. Pak, kalau sampai butuh apa-apa ngomong ke saya saja gitu. Terus kita kemudian suatu waktu butuh bantuan, butuh sesuatu, datang minta, itu tidak tercela. Cuman contoh hadis-hadisnya ini Nabi yang diminta hadis sahabat gitu. Sahabat sama Nabi ya sangat welcome gitu. Kalau kita kan agak repot mendeteksi orangnya ini kan ya. Ini kalau kita minta ini kira-kira nesu apa ngerutu apa batin apa gimana, tidak bisa ini. Cuman ulama menjelaskannya soal ini, dia tidak termasuk meminta yang tercela gitu ya. Karena apa? Ini dalam kondisi orang yang dimintain itu memang sudah kita ketahui orangnya itu longgar gitu. Orangnya ya memang mau memberi itu, mau menolong, mau membantu gitu. Nah ini agak susah kalau kita praktekkan kita gitu ya. Kalau Nabi kan, wah jelas sahabat dimintain Nabi ya mesti ngasih gitu, tidak minta aja ngasih. Nabi mau bangun masjid, mau membayarin tanah, nggak usah bayar, wakaf saja gitu. Meskipun akhirnya Nabi bayar gitu ya. Nah, tapi memang dibuat bab ini ya begitu tadi, dengan kondisi bahwa kita tahu kawan-kawan kita itu orang-orang yang memang pasang badan gitu, jadi memang mempersilahkan untuk meminta bantuan atau meminta sesuatu. Waqala Abu Sa'id, berkata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kata beliau, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idribu li, bagilah untukku, ma'akum, bersama kalian, sahman, satu saham, satu bagian. Idribu li, bagilah untukku, suruh nulis bagian untukku, untuk Nabi, ma'akum, bersama kalian, sahman, satu saham, satu bagian. Ini kisahnya ketika Abu Sa'id meruqyah orang yang kakinya kena gigit serangga, kena gigit binatang berbisa itu,
Itu yang meruqyahkan Abu Sa'id Al-Khudri yang dibacakan Al-Fatihah. Itu waktu itu beliau mendapat upah mahal 30 ekor kambing. Begitu sudah dapat, sebagian sudah dimakan, baru mikir, halal nggak ini ya? Gitu. Karena posisi safar waktu itu ya, halal nggak ini ya? Upah coba capu gitu ya, upah jabi jampi dengan ayat Al-Quran gitu. Akhirnya begitu sampai di Madinah, dilaporkan kepada Nabi kejadiannya gitu ya. Nabi mengatakan, lah, kok ngerti nggak itu bisa jadi ruqyah gitu. Padahal Nabi tidak pernah ngajarin gitu. Kamu ini kalau digigit kalajengking bacakan Al-Fatihah, itu tidak pernah gitu. Makanya Nabi ketika dengar begitu langsung Nabi mengatakan, dari mana kamu tahu itu bisa jadi ruqyah gitu. Tidak diingkari itu ya. Itu hanya takjubnya Nabi kepada sahabat Abu Sa'id waktu itu, tukang ruqyahnya. Kemudian kaitannya dengan hasil upahnya itu, Nabi mengatakan, ini kalau masih ada masih ada dagingnya, saya dikasih gitu, untuk apa itu ya, hati orang biar lega itu loh, melegakan gitu ya, melegakan orang itu. Beda kalau Nabi apa-apa itu halal gitu. Nabi bukan cuma bilang begitu, beliau bilang sini, kalau masih ada sini tak pangane gitu. Saya kasih bagian untuk tadi melegakan orang-orang itu, meyakinkan bahwa itu halal gitu. Namun tidak tahu apa habis itu ya Abu Sa'id buka praktek ruqyah dan kondisional waktu itu ya, karena posisinya butuh makanan, minta jamuan tidak dijamu, akhirnya tuan rumahnya sakit, maka sahabat juga jual mahal gitu. Makanya kita minta jamuan nggak dikasih loh. Nah, saya ini kalau mau minta diobati upahnya sekian ekor, 10 ekor kambing, 30 ekor kambing gitu. Akhirnya diberi dan sembuh dengan dibacakan Al-Fatihah saja. Jadi memang ruqyah itu bisa menyembuhkan penyakit fisik. Sekarang kan ada sebagian ustadz-ustadz yang meruqyah, yang ditarget itu bukan cuma sakit psikis yang kaitannya dengan jiwa, enggak, tapi fisik gitu. Kanker, tumor, sebagian ada yang sembuh dengan itu. Kan tergantung yang baca juga ya, sakti apa enggak sakti gitu. Hadis yang pertama di bab ini itu katanya tadi Nabi minta itu loh, minta bagian gitu, meminta kepada para sahabat. 2569. Qala haddatsana Ibnu Abi Maryam qala haddatsana Abu Wassan qala haddatsani Abu Hazim an Sahlin radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam arsala, mengirim ila imra'atin, kepada seseorang perempuan minal muhajirina, dari kalangan muhajirin. Kok muhajirin ya? Kayaknya yang biasanya Ansar. Hah? Tempat antum apa? Lah ya? Yang tadi malam Ansar ya? Oh iya, baru baca tadi malam ya. Makanya kok sini kok muhajirin? Nanti perlu dilihat lagi. Sing salah sapa ya? Pasan baru baca kemarin Ansar. Wa kana laha gulamun najjarun, dan adalah bagi dia perempuan tadi ya, gulamun, budak, najjarun, tukang kayu. Qala laha, Nabi berkata kepadanya, kepada perempuan itu, muri, perintahkanlah kamu wanita, kalau laki-laki kan mur, perempuan muri, abdaki, budakmu, faliyakmal, maka hendaklah dia mengerjakan lana untuk kami a'wadal mimbari, kayu-kayu mimbar. Fa'amarat, maka Nabi memerintahkan, maka perempuan itu memerintahkan abdaha, budaknya. Fadhaba, maka dia pergi, faqata'a, dia memotong minat torfa, dari pohon torfa, nama pohon. Fasona'alahu, maka dia membuat untuk Nabi mimbaron, mimbar.
mimbar dari kayu. Falamma qada, maka tatkala dia telah menyelesaikannya, qadahu ya, arsalat, dia mengirimkan perempuan itu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu, sesungguhnya dia budak itu qad qadahu, sungguh telah menyelesaikannya. Qala sallallahu alaihi wasallam, arsili, kirimlah wahai perempuan, bihi, dengannya, dengan mimbar itu, ilayya, kepadaku. Faja'u bihi, maka mereka datang dengannya, dengan mimbar itu. Fahtamalahu, maka membawanya an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fawada'ahu, maka beliau meletakkannya. Enteng berarti ya. Mimbar sekarang diangkat satu orang tidak kuat. Haitsu tarawna, di mana kalian melihat. Jadi kata sahabat ini, dibawa Nabi, diletakkan, yaitu loh nang tenggon mimbar yang kalian lihat sekarang itu. Di situ ditaruh oleh Nabi. Yang berkaitan dengan bab Nabi meminta kepada perempuan ini. Di yang lain kan memang sudah ditawarkan kepada Nabi gitu. Bagaimana kalau kita buatkan apa namanya? Ya mimbar, anci-anci itu biar kelihatan dari belakang, biar kelihatan. Kalau posisi khotibnya lebih tinggi kan kelihatan dari belakang. Akhirnya Nabi meminta, ya udah sana buatin. Ini yang berkaitan dengan bab tadi itu. Orang meminta pemberian dari sahabatnya dengan catatan yang tadi, sahabatnya memang ya memang hatinya longgar gitu, memang. Kalau enggak kan dimintai ya, wong kok jaluan gitu. Ini posisinya kalau kita jadi orang yang butuh ya memang, kalau bisa tidak minta sama orang, tidak seminta gitu. Karena emang kepada orang itu ya enak nggak enak kan gitu ya. Kalau Nabi mengatakan nanti bisa jadi dikasih, bisa jadi tidak dikasih. Itu kalau minta kepada orang. Bahkan sebagian sahabat kan ada yang berbaiat kepada Nabi untuk tidak minta gitu. Tidak minta. Sampai perkara kecil pun, waktu naik kendaraan kemudian tongkatnya cemetinya jatuh, dia tidak minta untuk diambilkan. Jikono sih tanggung kadung nang dur jaran gitu ya, di atas udah tidak, turun sendiri ambil, karena dia sudah baiat kepada Nabi untuk tidak minta kepada orang. 2570. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdul Aziz bin Abdullah qala haddatsani Muhammad bin Ja'far an Abi Hazim an Abdullah bin Abi Qatadah as-Salami an abihi, dari Abu Qatadah as-Salami radhiyallahu anhu, qala kuntu, adalah aku, yauman, pada suatu hari, jalisan, duduk. Kata Abu Qatadah, ma'a, bersama, rijalin, beberapa orang, min ashabin Nabi, dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi manzilin, di tempat singgah, di rest area, fi tariqi Makkah, di jalan Makkah, di jalan menuju Makkah. Abu Qatadah sedang duduk gitu, istirahat. Terus wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul SAW nazilun, turun singgah, amamana, di depan kami, agak jauh sana gitu ya. Wal qaumu, dan kaum itu, muhrimuna, mereka dalam keadaan ihram. Lah si Abu Qatadah ini belum ihram gitu. Ini nanti kan memburu-buruan gitu ya. Yang sudah ihram kan tidak bisa berburu. Abu Qatadah ini belum ihram. Wa ana ghairu muhrimin, saya belum ihram atau tidak ihram. Fa absaru, maka mereka melihat, himaran wahsyian, zebra, keledai liar. Wa ana mashghulun, dan aku sedang sibuk, ahsifuna ali, aku menambal sandalku. Aksif itu ngasih bantalan ya. Jadi kalau sandal swallow itu sudah bawahnya sudah bolong,
Nah itu dikasih lapisan lagi, itu namanya aksifu. Nggak beli lagi ya, emang sandal dulu nggak beli kali, buat sendiri. Kayak zaman antum kecil kali ya, sandal-sandal dari ban-ban itu ya, habis ya template lagi, habis template lagi. Kalau pengrajinnya kan gitu, dia nggak beli, kalau kita kan beli ya. Kalau pembuatnya nggak beli, bolong tempeli lagi. Falam yu'udhuni bihi, maka mereka tidak memberitahukanku dengannya, dengan adanya zebra lewat tadi. Kenapa? Kalau dia ngasih tahu, ngasih kode orang yang ihram ini melanggar, gitu. Itu ngasih bantuan untuk berburu, padahal orang ihram tidak boleh berburu. Nanti hasil buruannya jadi nggak halal buat mereka kalau mereka ikut membantu berburu, gitu. Wa ahabbu, dan mereka suka, lau anni, kalaulah bahwasanya aku absortuhu, aku melihat, gitu. Mereka mengharap Abu Qatadah lihat, gitu, karena Abu Qatadah belum ihram, tapi mereka nggak berani ngasih tahu. Kalau ngasih tahu nanti nggak jadi makan, gitu. Faltafattu, maka aku menoleh. Di sebagian riwayat kemudian sahabat-sahabat itu pada tertawa, gitu, cengangas cengenges, gitu. Wih, kayak kayak zebra, cengangas cengenges, gitu. Mau ngasih kode, tapi kalau ngasih kode nanti dia nggak jadi makan, gitu. Nah, makanya ini sebagian ulama mengambil pengertian bahwa tertawa dari orang yang ihram itu tidak dianggap membantu berburu, gitu. Tapi kalau dia ngasih kode, hel, nah, gitu, itu dianggap membantu, dia nggak jadi makan dia. Makanya para sahabat yang lain sudah ihram nih cengangas, cengenges, gitu, berharap Abu Qatadah yang sedang menservis sandal tadi nengok, gitu. Fatafatu, maka aku nengok, gitu ya. Faabsortu, maka aku melihatnya, melihat himar wahsi tadi, zebra tadi ya. Fakuntu, maka aku berdiri, ilal farosi, kepada kuda, naik kuda. Faasrajtuhu, maka aku pasangkan sarjunya. Sarju itu apa? Pelananya, dudukan di atas kuda itu. Summa rakibtu, kemudian aku naik. Sudah naik di atas, wa nasitu sauta, saya lupa cemetinya, gitu. Wa rumha, dan tombaknya, sekadung nangkring di atas, gitu. Kuda itu kan tinggi ya. Kuda pendek ya, yang di metro itu narik apa? Narik delman yang pendek. Kuda tunggal besar tinggi. Ini udah kadung di atas. Pecutnya sama tombaknya masih di bawah. Fakultu lahum, maka aku bilang sama mereka, nawiluni, sini, longkan kepadaku. Apa longkan itu ya? Ya berikanlah, ambilkan untukku as-sauta wa rumha, cemeti dan tombak itu. Faqalu, maka mengatakan, la wallahi, tidak, demi Allah. Kalau ngasih tidak boleh bantu itu, bantu berburu. La nu'inuka alaihi bisyai, la nu'inuka, kami tidak membantumu alaihi, atasnya, bisyai'in, sesuatu pun. Faghadibtu, maka aku marah. Gelem mangan tok iki ra gelem bantu, gitu. Fanazaltu, maka aku turun. Fa akhadtuhuma, aku ambil mereka berdua, sauta wa rumha tadi ya. Tsumma raqibtu, kemudian aku naik. Fasyaddatu 'alal himari, maka aku apa ya? Ya menangkap himar tadi. Menyangatkan itu maksudnya ya nangkap. Fa aqartuhu, maka aku menyembelihnya. Tsumma ji'tu bihi, kemudian aku datang dengan membawanya. Waqad mata, dan sungguh dia telah mati. Fawaqa'u fihi, maka mereka berkerumun padanya, jatuh padanya. Ya'kulunahu, memakannya. Mangan gelem, bantu nggak mau. Summa innahum syakku, kemudian mereka syakku, ragu, fi aklihim, soal makan mereka, iyahu, terhadap zebra tadi ya. Wahum hurumun, sedangkan mereka dalam keadaan ihram, gitu. Wah, gini nih boleh apa enggak ya, gitu. Faruhna, maka kemudian kita jalan sore hari, gitu.
jalan sore hari. Roha yaruhu itu jalan, waktunya waktu sore. Wa khaba'tul aduda ma'i, dan aku menyimpan al-aduda. Aduda ini lengan atas, kalau anu sampil berarti ya, kalau di hewan sampil berarti kan, ma'iya bersamaku. Fa'adrakna, maka kami menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tadi dikatakan Nabi itu berhentinya di depan sana gitu, duluan, kita di belakang. Fasa'alnahu an dzalik, maka kami bertanya kepada beliau tentang itu. Tadi Abu Qatadah berburu, kita nggak bantu, kita nggak ngasih kode gitu. Boleh nggak makan gitu. Padahal udah makan. Faqala, maka Nabi berkata, ma'akum minhu syai'un, gitu. Ma'akum bersama kalian minhu darinya syai'un sesuatu, ada sisanya enggak gitu. Fakultu, maka aku berkata, kata Abu Qatadah, na'am ya. Fanawaltuhu, maka aku memberikan kepada beliau, mengelungkan kepada beliau al-aduda sampil. Fa'akalaha, maka Nabi memakannya hatta nafidaha, sampai beliau menghabiskannya. Orang Arab loh ya, orang Indonesia memakannya secuil-secuil lah. Orang Arab lain. Orang Arab kalau pesta onta seutuh ditaruh di atas meja gitu. Orang Indonesia kan makannya cuma ayam siwir gitu. Orang Arab nggak kenal onta siwir, suwir-suwir onta nggak kenal. Wa huwa muhrimun, dan beliau dalam keadaan ihram. Sudah ya. Wa haddatsani bihi Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar an Abi Qatadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang berkaitan dengan bab Nabi minta tadi loh. Nabi minta kepada sahabat beliau seperti itu tidak apa-apa, karena ya sahabat gitu. Mana sahabat pelit sama Nabi dan tidak ada gitu. Mesti sudah pasti hatinya sangat longgar. Ketika Nabi minta, pasti Nabi dikasih gitu. Nggak mungkin enggak gitu. Umar saja yang di kisahnya Nabi waktu jalan-jalan itu ya, jalan-jalan dalam mimpi apa, dalam keadaan terjaga, beliau lihat ada istana di surga, kemudian ada bidadarinya gitu. Cerita kepada Umar, beliau mengatakan, terus saya ingat, ditanya ini punya siapa, punya Umar gitu. Kemudian Nabi tidak jadi, pengen lihat-lihat tidak jadi gitu. Karena Nabi ingat cemburunya Umar gitu. Umar kan sangat cemburu ya sama istrinya tuh, mau ke masjid tidak boleh sama Umar, tapi Umar nggak berani ngarang gitu. Karena tidak boleh ngarang perempuan ke masjid. Istrinya ditanya, ini kok ke masjid toh? Nggak ngerti toh Umar tuh tidak suka istrinya ke masjid. Ya ngerti, masalahnya lah dilarang gitu. Ya pokoknya nggak dilarang, saya ke masjid gitu ya. Sampai diusiri oleh Umar sehingga istrinya tidak mau ke masjid lagi gitu ya. Karena diganggu gitu ya. Di tengah jalan diusiri, padahal yang usiri suami sendiri gitu, biar tidak mau ke masjid lagi gitu. Itu saja Umar waktu diceritakan oleh Nabi seperti itu, Umar mengatakan, masa Umar kalau Nabi cemburu gitu. Artinya kelonggaran hati dalam hati para sahabat kepada Nabi, sehingga Nabi minta itu tidak akan menyusahkan para sahabat gitu. Kan sangat berbeda dengan kita. Kita ada orang minta kepada kita, itu kan kita ya iya ya jaluan, padahal belum bisa jalur ya gitu. Berarti kalau mintanya sering, nah makanya kalau bisa ndak usah minta sama orang, ndak usah minta kecuali dalam keadaan darurat. Atau tadi kita tahu orangnya memang hatinya longgar, suka membantu. Jadi kalau binatang buruan itu, yang buru orang muhrim langsung ihram tidak boleh, bantu juga tidak boleh, ngasih kode juga tidak boleh. Tapi kalau tidak sama sekali, kemudian ada orang yang tidak ihram menghadiahkan hasil buruannya dimakan oleh orang yang ihram, boleh, itu tidak soal. Ada yang disoal ini? Udah jam 9, perasaan barusan ya. 44 menit karena telat 1/4 jam.
Satu bab lagi, bayar telat. Babu manistasqa, bab orang yang minta minum. Boleh nggak minta minum? Tapi contohnya Nabi kan. hadisnya Nabi semuanya. Qala Sahlun, berkata Sahl, qala li, berkata kepadaku An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, iskini, berilah minum kepadaku. Hadis 2571. Qala rahimahullah, haddatsana Khalid bin Makhlad qala haddatsana Sulaiman bin Bilal qala haddatsani Abu Tuwala tasmuhu Abdullah bin Abdurrahman qala sami'tu Anasan radhiyallahu anhu yaqulu, atana, mendatangi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi darina, di kampung kami atau di rumah kami, hadhihi, ini, fastasqa, maka beliau minta minum, minta diberi minum, yang berkaitan dengan babnya. Fahalabna lahu, maka kami merahkan lahu untuk beliau syatan, seekor kambing, lana, milik kami. Thumma, kemudian syuktuhu, aku mencampurnya, min ma'i bi'rina hadi, dari air, maksudnya dengan air sumur kami ini. Fa'ataituhu, maka aku memberikan kepada beliau. Nyampur air susu dengan susu untuk diminum sendiri, tidak apa-apa ya. Kalau dijual lagi terus tulisannya susu murni, yang hapus sih. Padahal susu-susu yang dijual susu murni itu campur air apa masih murni? Saya tidak tahu. Berarti tulisannya jangan susu murni, berarti susu segar. Kalau di Solo kan susu segar ini, susu segar. Karena itu tidak mungkin susu murni, dia pasti sudah dicampuri air. Perut orang kita kalau makan minum susu murni kayak ini mencret, mules terus mencret, panas gitu ya. Dicampur air agak encer sehingga tidak buat perut sakit. Fa'ataituhu, maka aku memberikan kepada beliau. Wa Abu Bakrin, ini duduknya ya, wa Abu Bakrin, dan Abu Bakar an yasarihi, di sebelah kirinya, sebelah kiri Nabi. Delalah gitu ya, Abu Bakar ada sebelah kiri gitu. Wa Umaru, dan Umar tujahahu, di hadapan beliau. Wa A'rabiyun an yamini, orang Badui di sebelah kanan beliau. Jadi delalah sebelah kanan ini Abu Bakar, sebelah kanan ini orang Badui, sebelah kiri Abu Bakar. Falamma faragha, maka tatkala Nabi selesai minum gitu ya, faragha itu selesai, qala Umar, berkata Umar, hadza Abu Bakr, inilah Abu Bakar. Maksudnya Nabi Umar mau ngasih kode kepada Nabi, jangan sampai dikasih ke Badui dulu gitu. Inilah Abu Bakar di sebelah Anda gitu. Fa'ata, maka beliau memberikan al-A'rabiyah kepada orang Badui itu. Fadlahu, sisa beliau. Jadi pertama kali yang menikmati susu bekasnya Nabi ini orang Badui ini. Semua kemudian qala, Nabi mengatakan al-aimanun, al-aimanun, orang-orang yang di sebelah kanan, orang-orang yang di sebelah kanan. Ala fayamminu, ketahuilah, fayamminu, maka kalian kanankanlah. Ini yang dikasih, kalau kita duduk ini yang dikasih yang sebelah kanan kita. Qala Anasun, fahiya sunnatun, fahiya sunnatun, fahiya sunnatun gitu ya. Ada yang pakai kata-kata salah samarrot gitu ya, 3 kali, padahal dia sudah nulisnya 2 kali ya. Fahiya sunnatun, fahiya sunnatun, salah samarrot gitu kan, nanggung kan, harusnya tulis fahiya sunnatun sekalian gitu. Kalau Anas fahiya sunnatun, fahiya sunnatun, fahiya sunnatun gitu. Atau fahiya sunnatunnya sekali saja. Kalau Anasun fahiya sunnatun salah samarrah. Makanya kalau cara membaca hadis yang ada angka begini nih, yang ada 3 kali, ngomong 3 kali, makan 3 kali apa 3 kali begitu, biasanya ditambahi qalaha salah samarrah. Nabi atau Anas mengatakannya 3 kali, atau dibaca angkanya dibuang gitu, angkanya dibuang berapa kali? 3 kali ya, diucapkan 3 kali. Qala Anasun fahiya sunnatun, fahiya sunnatun, fahiya sunnatun. Salah samarotnya udah nggak usah dibaca, karena itu hanya teknik penyingkatan penulisan para penulis waktu itu gitu. Mereka kan modelnya dikte ya, gurunya baca, muridnya nulis. Kalau dia nulis sampai 3 kali, ya kayak kita zaman sekolah dulu, coba kasih angka 2 begini kali 3 kali gitu ya.
Tapi cara bacanya Anas nggak bilang fahiya sunnatun salah samarot gitu, enggak. Anas bilangnya fahiya sunnatun, fahiya sunnatun, fahiya sunnatun. Jadi yang berkaitan dengan bab tadi Nabi minta minumnya. Adapun yang lainnya adab ini. Ketika dalam keadaan kita kumpul dengan orang banyak, halaqah, kenduren, apa yang kumpul orang banyak begitu, itu urut ngasihnya urut kanan, urut kanan, urut kanan, urut kanan sampai muter begitu. Bahkan Nabi menguatkan ini daripada memberikan kepada Abu Bakar. Sebelah kiri Nabi Abu Bakar, tapi Nabi menguatkan al-aiman fal-aimannya, yang sebelah kanan. Meskipun Umar sudah usul gitu. Kiri Abu Bakar ini gitu. Kata Nabi tidak, Nabi langsung ini. Umar rusak tatanan gitu ya. rusak hukum syariatnya. Ini yang kanan gitu. Kecuali dulu ada kasus Ibnu Abbas gitu ya. Ibnu Abbas ditanya, ini sebelah kiri saya ini orang tua, ini di sebelah kanan, tak kasih orang tua itu boleh enggak? Gitu. Kata Ibnu Abbas, enggak, saya enggak mau. Orang bekasnya Nabi pertama ya buat saya gitu. Saya enggak mementingkan orang tua itu. Diminum, dikasih sebelah kanan gitu. Meskipun yang tua ada sebelah kiri. Jadi itu lebih kuat pengamalannya daripada hadis Nabi yang isinya untuk menuakan. Kan Nabi ada sabda lain, Nabi mengatakan kabir gitu kan, yang tua besarkan, tuekan maksudnya yang tua dulu itu umum. Tapi dalam posisi duduk seperti ini, bagi makanannya maka yang sebelah kanannya dulu, yang tua ya sesuai urutan, karena dia posisi di kiri ya nanti dapatnya paling belakang. Baik, insya Allah kita lanjutkan bab berikutnya di pertemuan yang akan datang, bab penerimaan hadiah buruan ya. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan kalau Anda istirahat.